Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, terutama berkat kesehatan kepada kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian kita akan lanjutkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan kembali, kita makan vitamin lagi, makan vitamin rohani. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Untuk pagi ini Engkau bangunkan kami ya Bapa. Saat ini kami menghirup udara yang segar, badan kami terasa segar dan sehat. Terima kasih Bapa, berkat kesehatan-Mu yang luar biasa Bapa, tidak bisa dibeli dengan apapun. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berkatalah dalam hati kami masing-masing, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh kepada hati kami masing-masing juga, supaya kami turut kehendak-Mu melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Bapa, nama-Mu dimuliakan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Sempurnakan doa kami ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Untuk hari ini ya, kita akan lanjutkan firman Tuhan. Di video yang lalu, kalian boleh langsung klik di part yang 88 ya. Sebelum video ini, itu judulnya perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Jadi, di sekarang ini lanjut lagi ada 2 kitab, Matius dan Lukas. Karena di sini ada beberapa part-part yang memang harus kita baca per kitabnya aja ya. Sedikit panjang, tapi nggak apa-apa ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan, dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita sudah membaca firman Tuhan, ini adalah perumpamaan ya. Jadi lebih cepatnya istilahnya seperti inilah. Ketika di sini dikatakan raja itu adalah Bapa Allah kita ya, karena dibilang kerajaan Allah itu seumpama cerita yang tadi kita baca. Jadi raja itu atau Bapa Allah kita itu menyuruh ya, dia sudah membuatkan pesta, hidangan, tempat yang kekal di surga. Jadi Bapa kita
Allah kita menyuruh hamba-hambanya, menyuruh atau Tuhan Yesus itu adalah sama dengan Allah itu, cuman hanya keberadaannya aja dia berbeda. Bapa kita itu menjelma menjadi manusia, yaitu anaknya Yesus Kristus, tetapi dia adalah sama, satu ya. Tetapi di sini dikatakan Bapa kita itu menyuruh hamba-hambanya siapa? Pendeta, pastor, ya seperti misionaris, atau bahkan aku sendiri adalah hambanya yang menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun yang aku jumpai. Dan pada saat sudah dikasih tahu atau sudah dikabarkan Injil, sudah diberi, Injil itu kan kabar baik. Jadi sudah dikasih tahu kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai, tetapi orang-orang itu malah banyak sekali alasannya. Bahkan ada yang menolak lah, karena inilah, itulah, segala macam. Akhirnya mereka tidak masuk kerajaan sorga itu ya, ke pesta itu tidak datang. Tapi yang bahayanya lagi di sini ya, pada saat hamba-hamba Tuhan itu datang mengabarkan Injil kepada orang, tetapi malah hamba-hamba Tuhan itu diperlakukan tidak baik, bahkan ada yang dibunuh, dikatakan di sini ya di ayat 6, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Perhatikan di ayat 7 juga, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Jadi artinya begini, setiap orang-orang ini bukan aku yang bicara ya, tetapi ini adalah firman Tuhan. Setiap orang-orang yang menolak kabar baik atau Injil itu, dia tidak layak untuk ke surga. Itu poin yang di atas, yang orang ngeles-ngeles gak mau datang ya, atau gak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dan tidak mau dia mengikut Kristus itu. Kemudian ada orang yang bahkan memperlakukan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang mengabar Injil itu, bahkan sampai ada dibunuh. Di sini dikatakan, maka raja itu murka katanya. Maka raja itu murka, dia mengirim pasukannya, membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota itu. Ya, dimusnahkan. Jadi ini bukan aku yang berbicara, tetapi ini adalah firman Tuhan, ini peringatan kepada siapa saja yang memperlakukan hamba-hamba Tuhan tidak baik, yang memperlakukan hamba-hamba Tuhan tidak semestinya. Itu ada peringatan di sini. Jadi ini bukan perkataanku, tetapi ini perkataan Tuhan Yesus ya. Ini adalah firman Tuhan. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan ya, kemudian raja itu berkata kepada hamba-hambanya lagi, katanya, pergilah kau ke jalan-jalan, undanglah orang-orang di sana, orang jahat, orang baik, undang aja nggak apa-apa katanya. Ataupun siapa saja katanya yang engkau jumpai di jalan, undanglah mereka ke sini. Setelah singkat ceritanya, tadi sudah kita baca ya, pada saat orang-orang yang diundang itu datang ke pesta itu, ada salah seorang yang tidak berpakaian pesta. Kemudian raja ini bertanya kepada dia di sini. Di ayat 12 ya, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Kemudian yang terakhir, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bayangkan ini dia udah datang, udah ada di pesta itu ya. Ini ceritanya yang si hamba yang tak pakai baju pesta itu, kita teringat kepada seorang anak muda yang kaya raya yang datang kepada Yesus pada saat dia berlutut dan mengatakan, "Tuhan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan kerajaan sorga itu?" Kemudian Tuhan mengatakan, "Kamu harus patuhi semua hukum Taurat atau hukum Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengambil hak orang lain, dan sebagainya." Artinya dia sudah melakukan hukum Taurat itu, semuanya dia udah lakukan. Makanya dia bilang, si pemuda ini, "Aku sudah melakukannya sejak muda." Kemudian Tuhan Yesus, dia tahu orang muda ini memang orang baik ya. Makanya dia diberkati banyak hartanya. Kemudian Tuhan Yesus kan katanya memandang pemuda ini dengan kasih. Dia biasanya memandang orang Farisi dengan marah ya, dengan jengkel. Tapi
Tuhan Yesus ini memandang pemuda itu dengan kasih. Dia bilang, ada satu yang belum engkau lakukan. Kemudian si pemuda mengatakan, apalah itu Tuhan? Dia bilang, juallah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin. Setelah itu, setelah mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia pulang dengan hati yang sedih karena banyak hartanya. Kalau kita baca di situ, si pemuda ini akhirnya dia tidak menjual benda-bendanya itu atau hartanya atau tidak memberikan kepada orang miskin. Dia hanya bersedih dan pulang. Kalau menurut aku ya, itulah orang yang telah sampai ke pesta itu, dan pada saat dia nggak pakai baju pesta, dia ibaratnya nggak persiapan. Si pemuda ini nggak memakai baju pesta itu. Pada saat Tuhan nanya, kenapa kamu nggak pakai? Dia diam. Nah, seperti itu. Pada saat Tuhan sudah mengingatkan dia, sudah memperingatkan dia, juallah, berikan kepada orang miskin. Tapi dia malah sedih hati dan pulang tidak melakukan apa-apa. Jadi hanya seperti itu aja. Jadi banyak sekali juga ini, sedangkan dia ibaratnya udah kerja keras, baik, nggak melakukan yang jahat sama orang aja. Tetapi kembali lagi aku ingatkan di sini, kalau Tuhan sudah memberkati kita, hendaklah kita juga memberkati orang lain. Aku juga di sini mengingatkan kita, bukan jadi semuanya kita kasih ke orang miskin. Seperti video yang lalu, ada seorang pendeta mengatakan Tuhan Yesus datang, dijuallah semua hartanya sampai pada akhirnya Tuhan Yesus nggak datang dan kecewalah jemaat-jemaat itu. Bukan seperti itu. Tuhan sudah mengatakan kita hendaklah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, bijaksana. Pada saat sekarang kita memberikan kepada orang-orang yang kurang mampu, itu sesuai dengan kemampuan kita, bukan jadi kita juga jadi nggak ada apa-apa. Bukan itu, maksud Tuhan bukan seperti itu. Makanya inti, maksud, esensi membaca Alkitab bukan letterlek begini, oh ya udah jual aja, kita nggak ada, mati kelaparan. Nah, bukan seperti itu. Makanya dibilang berhikmat, bijaksana. Kalau kita pun mau memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan kita. Dan di sini ditekankan juga, jangan kita udah diberkati karena begini. Banyak orang sudah diberkati, malah dia harus mau diminta berkat-berkat lagi sama Tuhan. Bukannya harusnya dia itu, tugasnya dia sudah harus memberkati orang. Kalau kita sudah diberkati, kita harus memberkati orang. Sedikit pun gak apa-apa. Dalam artian kemampuan kita, sekemampuan kita. Jadi bukan semuanya kita jadinya kita nggak ada apa-apa, bukan seperti itu. Kemampuan kita berapa, segitulah kita kasih, ya. Jadi jangan seperti orang yang udah banyak pun malah kurang. Itu yang maksudnya Tuhan. Jadi kita udah banyak berlimpah-limpah berkatnya, tetapi kita masih kurang. Bahkan khawatir. Dan itu udah pokoknya itu udah lebih susah lagi lah itu dibilangnya ya. Udah banyak hartanya masih susah hati, aku nggak tahu lagi ngomong apa itu. Sedangkan ada orang yang makan nggak makan aja masih mengucap syukur. Jadi itulah untuk yang di bagian kitab Matius ini. Kita lanjut lagi di bagian Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Judulnya berbeda di sini ya. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu, kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.
Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Kita tadi sudah baca ya di Lukas. Di sini dikatakan ada yang berkata, katanya ada seseorang tamu yang ada waktu Yesus pastinya Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak ya. Dia bilang, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus menyampaikan perumpamaan yang hampir sama juga seperti yang di Matius tadi. Dia membuat suatu pesta, tetapi yang diundang itu banyak alasannya. Ada yang lagi ngurusin lembunya yang baru dibeli lah, ada ngurusin ladangnya lah, ada ngurusin bisnisnya lah, ada yang baru nikah lah, jadi nggak datang. Makanya di sini dikatakan, di ayat 21 ya, dikatakan, "Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke jalan-jalan dan lorong-lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.'" Jadi di sini dikatakan siapa sajalah yang kau jumpai, undang aja itu, kata si tuan ini ya. Karena dia sudah marah sekali orang-orang yang harusnya dia telah undang ya. Itu tadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang tahu firman, orang yang dia sudah undang ya. Artinya firman itu sudah disampaikan, lakukan ini, tapi banyak alasannya. Seperti pemuda yang kaya yang sedih ketika dibilang Tuhan Yesus, lakukan ini, malah dia sedih. Itulah alasannya sedih. Banyak hartanya, dia nggak mau ya. Kemudian di ayat 22 ya, kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah." Ini jadinya dipaksa ya. "Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Kemudian di ayat 24, "Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Jadi pada intinya yang telah diundang Tuhan, yang ibaratnya kita ini, yang orang-orang yang sudah dipilih Tuhan ini, kalau kita banyak lagi alasan-alasannya, kita kata Tuhan nggak berhak kita. Bahkan sama orang-orang yang nggak mengenal Tuhan jatuhnya di sini ya, dipaksa sama Tuhan. Dalam arti yang orang sebenarnya juga dia orang miskin, orang lumpuh, orang cacat, yang nggak tahu apa-apa dia, dipaksa masuk. Tetapi sebenarnya untuk kehidupan yang kekal itu. Karena dibilang di sini ditekankan, "Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Yang diundang itu yang sudah dipilih, yang kita ini. Tapi kita ngeles, banyak alasan. Akhirnya kita nggak berhak juga di sini. Makanya sungguh kasihan. Kita jadi yang tadinya kita terdahulu menjadi yang terakhir. Darinya yang terakhir, orang-orang yang gak kenal Tuhan menjadi yang terdahulu. Sangat menyedihkan. Makanya kita diingatkan, baca firman Tuhan, buka Alkitabmu kembali, aku ingatkan. Berdoa pada Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus supaya kita dimampukan, kita mengerti esensi, maksud, tujuannya. Apa poinnya itu? Bukan leterlek baca ini gimana sih gitu, bukan. Harus gini, kamu berdosa, kamu bukan seperti itu. Tuhan mengajarkan kita kasih, alertnya hidupkan, ya. Kita lakukan itu sesuai perintah Tuhan, sesuai maunya Tuhan. Bukan menghakimi orang boleh, tetapi diri sendiri berantakan. Jangan seperti itu. Hendaklah kita perhatikan diri kita, awas diri. Bukan berarti kita nggak boleh menegur orang, kita menegur orang, tetapi awas-awas juga diri kita. Karena banyak-banyak orang pandai-pandai menghakimi orang, tadinya mau menasihati jadi menghakimi, jadi mendikte gitu ya. Nah, pada saat dirinya jauh. Jangan sampai juga kita seperti orang-orang yang memanggil Tuhan, 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 tapi hati kita jauh. Jangan sampai seperti orang Farisi membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melihat firman Tuhan, melihat keajaiban itu di matanya, di depan matanya, tetapi menolaknya ya. Jadi
udah menolak, jangankan melakukan, menolak, udah jelas-jelas di depan mata sama dia. Tuhan menyembuhkan orang sakit, tapi dia tolak, bahkan dia yang memperlakukan Tuhan Yesus tidak baik. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita masing-masing kembali renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala hal ya. Jadi kita harus mengakui otoritasnya Tuhan dalam kehidupan kita, bukan diri kita. Kita hidup, kita sehat, kita ada karena kasih karunia. Bukan karena kuat, gagah kita, hebat kita, nggak ada kita. Jadi biarlah ini menjadi bahan perenungan buat kita, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, introspeksi diri sendiri, look to yourself, ya. Kita lihat dulu diri kita sendiri, bukan berarti kita nggak bisa menegur orang, kita bisa, tetapi awas-awaslah kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita bisa memperingati orang, menegur orang, tapi diri kita nggak bisa menegur diri kita sendiri, tidak bisa ngecek diri kita, itu nggak ada. Jadinya kita munafik ya, jangan seperti itu. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Begitu indah menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa, biarlah firman-Mu ini Bapa bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sempurnakan doa kami ya Bapa sepanjang hari ini. Sertai kami Bapa, jauhkan dari mara bahaya. Berkati semua dimanapun orang-orang yang menonton video ini. Negara kami Indonesia, baik pun negara Belanda di sini, di tempat aku tinggal. Bapa di sorga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Segala sesuatu biarlah turut kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.